Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan rekan saya yaitu Khairil Anas yang juga akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul pendekatan struktural dalam sastra. Adapun konteksnya, yang pertama itu konsep dasar, yang kedua unsur-unsur intrinsik, yang ketiga metode dan teknik analisis, yang keempat penerapan pendekatan, yang kelima kekurangan dan kelebihan, yang keenam kesimpulan. Lanjut konsep dasar, kita langsung ke konsep dasarnya. Konsep dasar ini terdiri yaitu pembahasan dimulai dengan menjelaskan dari pendekatan struktural dalam sastra, termasuk asumsi dasar dan landasan teoritis yang melandasi pendekatan ini. Yang langsung saja ke unsur yang pertama, unsur-unsur struktural yang terdiri dari plot, alur cerita, dan pengembangan konflik. Terus dari segi karakter yaitu pengembangan karakter utama dan pendukung. Yang kedua, gaya bahasa dan bahasa. Di sini gaya bahasa yaitu menggunakan metafora, simbol, dan perangkat stilistika. Terus dari bahasa, struktur kalimat, pilihan kata dan gaya penulisan. Terus yang nomor 3, waktu dan ruang. Waktu dan ruang, dari segi waktu, linear atau non linear, flash forward, ruang, pengaturan fisik atau geografis cerita. Nah, dari yang nomor 4, dari struktur naratif, yaitu gaya naratifnya, seperti orang pertama, orang ketiga, atau sudut pandang bergantian. Terus dari struktur cerita, terdiri dari pengenalan, klimaks, dan resolusi. Lanjut, dari unsur-unsur intrinsik. Nah, dari unsur-unsur intrinsik dalam karya sastra itu yaitu pembahasan dapat mencangkup analisis mendalam mengenai unsur-unsur intrinsik yang dianalisis dalam pendekatan struktural seperti tema, alur, penokohan, latar, dan amanat, serta bagaimana unsur-unsur tersebut saling terkait dalam membentuk struktur karya sastra. Nah, di sini ada beberapa seperti tema. Tema ini terdiri dari ide pokok atau pesan pengarang. Terus yang kedua, alur. Nah, alur ini terdiri dari urutan peristiwa membentuk plot. Yang ketiga, penokohan, terdiri dari praktistik, tokoh, sifat, sikap, perilaku dari tokoh itu sendiri, dari pemerannya. Terus latar, yaitu terdiri tempat, waktu, situasi sosial dalam karya. Nah, selanjutnya gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini menggunakan bahasa dan gaya penulisan. Amanat terdiri dari pesan moral atau pesan pengarang. Terus sudut pandang, yaitu cara pandang pengarang dalam menceritakan sebuah cerita. Lanjut, metode dan teknik. Metode dan teknik ini, metode dan teknik analisis struktural, yaitu pembahasan juga dapat mencangkup metode dan teknik analisis yang digunakan dalam pendekatan struktural, seperti analisis naratif, analisis wacana, dan analisis semiotik, serta bagaimana metode dan teknik tersebut diterapkan dalam menganalisis karya sastra. Nah, di sini identifikasi unsur-unsur. Itu pertama, peneliti mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik seperti tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat dalam karya sastra yang sedang dianalisis. Di sini terus selanjutnya pengelompokan dan klasifikasi. Unsur-unsur tersebut dikelompokkan dan diklasifikasi untuk mengidentifikasi pola dan hubungan di antara mereka.
Terus proses ini membentuk dalam menentukan bagaimana unsur-unsur tersebut saling terkait. Terus analisis hubungan, yaitu memulai analisis hubungan. Peneliti menjalani cara unsur-unsur tersebut berinteraksi dan berkontribusi pada struktur keseluruhan karya sastra. Tujuan utamanya adalah memahami bagaimana unsur-unsur ini bersatu untuk membentuk makna yang mendalam. Oke, baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Khairul Anas. Silakan. Metodenya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tekniknya. Jadi tekniknya yang pertama adalah close reading atau pembacaan mendekat. Menggunakan teknik ini, peneliti memeriksa setiap detail teks dengan cermat untuk menggali makna tersembunyi dan nuansa dalam karya. Yang kedua adalah stylistics atau stilistika. Melalui analisis stilistika, peneliti menyoroti penggunaan gaya bahasa, perangkat retoris, dan figur bahasa untuk memahami bagaimana bahasa digunakan untuk menciptakan efek artistik. Oke. Kemudian, analisis naratif. Fokus pada struktur cerita dan pengembangan naratif dengan mengidentifikasi poin klimaks, resolusi, dan bagaimana peristiwa saling terkait. Setelah itu, konten analisis. Peneliti menganalisis konten teks untuk mengungkapkan pesan, tema, dan amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang. Dan teknik yang terakhir yaitu sosiokultural analisis, melibatkan penempatan karya dalam konteks sosial dan budaya, memahami bagaimana latar belakang, tempat, dan waktu mempengaruhi interpretasi karya sastra. Nah, untuk penerapan pendekatan struktural ini yaitu yang pertama adalah pengenalan unsur karya sastra. Memulai dengan mengenalkan unsur karya sastra untuk memahami struktur dan unsur-unsur intrinsik. Yang kedua, analisis struktur karya bahasa. Siswa menganalisis tema, alur, penokohan, latar, dan amanat, memahami keterkaitan dan untuk membentuk makna keseluruhan. Yang ketiga, pengembangan pemahaman analitis. Melalui pendekatan struktural, siswa mengembangkan pemahaman analitis terhadap struktur dan unsur-unsur intrinsik karya sastra. Dan yang terakhir, untuk penerapannya yaitu pengembangan keterampilan menulis. Penerapan pendekatan struktural membantu pengembangan keterampilan menulis dengan memahami struktur karya sastra untuk diaplikasikan dalam cerita fiksi ataupun puisi. Nah, untuk kelebihannya dari pendekatan ini, yaitu kelebihannya adalah menawarkan kelebihan dalam memberikan pemahaman mendalam dan objektif dengan fokus pada struktur dan unsur-unsur intrinsik. Analisis yang mendalam memungkinkan pemahaman komprehensif terhadap pesan dan nilai estetis karya sastra. Pendekatan ini juga memastikan pemahaman yang objektif tanpa terpengaruh oleh faktor eksternal seperti latar belakang, pengarang, atau konteks budaya tertentu. Namun pendekatan ini juga memiliki kekurangan, yaitu analisis yang terfokus pada struktur internal dapat mengorbankan aspek estetika karya sastra, sementara keterbatasan dalam memperhatikan konteks sosial dan sejarah dapat mengurangi kemampuan untuk menafsirkan makna yang lebih luas dan mendalam dari suatu karya sastra. Nah, kesimpulannya, pendekatan struktur dalam sastra fokus pada unsur-unsur intrinsik yang membangun karya sastra dari dalam. Melibatkan close reading, pendekatan ini memahami karya sastra dari segi struktur, menguraikan keterkaitan unsur-unsur sebagai kesatuan struktural untuk menghasilkan makna menyeluruh. Unsur-unsur intrinsik seperti tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat menjadi sorotan. Meskipun memberikan pemahaman mendalam secara objektif, pendekatan ini mengorbankan masalah estetika dan memiliki keterbatasan dalam memperhatikan konteks sosial dan sejarah. Ya, thank you for watching, and terima kasih telah menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.